Nurhayati Effendi telah mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk maju sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Perempuan kelahiran Tasikmalaya yang kini tercatat sebagai anggota DPR RI itu diberi 2 syarat oleh partai tempatnya bernaung. Syarat pertama adalah membentuk koalisi partai politik yang efektif sesuai syarat minimal pengusungan kepala daerah. 2. Memberdayakan dan melibatkan seluruh kader dan struktur Partai Persatuan Pembangunan di setiap tingkatan. Untuk memenuhi 2 syarat tersebut, Nurhayati diberi tempo 17 hari. Dalam surat tertanggal 24 Juni 2024 itu ditegaskan, ia punya waktu sampai 10 Juli 2024. Jika gagal, surat tugas dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki konsekuensi apapun. Nurhayati tidak gentar. Sebagai satu-satunya perempuan yang punya peluang menjadi orang nomor 1 di kota Tasikmalaya, ia ingin membuktikan kalau dirinya punya kapabilitas dan pengalaman politik yang mumpuni. Tak lama setelah menerima surat tugas, ia bergegas menemui pengurus DPC P3 Kota Tasikmalaya. Bertemu dengan DPC, dengan Pak Budi Budiman sebagai Ketua Despilkada dan juga Pak Zenzen. Kami ingin berkoordinasi mengenai surat tugas yang sudah diberikan DPP kepada saya. Dan alhamdulillah DPC memberikan reaksi yang positif, jadi mempersilahkan saya untuk kerja-kerja politik dan berkoordinasi dengan DPC dalam koordinasinya. Dan yang kedua, kami sudah bertemu beberapa calon wali kota dan juga dari beberapa partai yang intinya kita ingin menjalin komunikasi terlebih dahulu, tidak terburu-buru menentukan koalisi, tetapi kita menginginkan kita ini menurunkan tensi politik yang mulai menghangat gitu ya di kota Tasikmalaya. Jadi alhamdulillah responnya sangat positif dari semua partai dan semua calon, dan saya rasa nanti ke depannya kalau dalam kontestasi kita bisa berkontestasi dengan tenang, dengan damai. Selain bertemu dengan Budi Budiman dan pengurus lainnya di DPC P3 Kota Tasikmalaya, Nurhayati sudah menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon wali kota seperti Piman Alfarizi dari Gerindra, Muhammad Yusuf dari Golkar, Muslim dari PDI Perjuangan, termasuk pengurus teras Partai Amanat Nasional dan Nasdem. Berbekal surat tugas dari Partai Persatuan Pembangunan, Nurhayati lebih percaya diri untuk merebut tampuk kekuasaan di eksekutif demi memajukan daerah kelahiran. Sesuai titah partai, ia bakal lebih intens mendatangi partai-partai politik untuk membangun koalisi agar bisa bersama-sama dalam pilkada. Ia mengaku optimis akan mendapatkan tiket dari Partai Persatuan Pembangunan untuk maju sebagai calon wali kota. Setiap orang harus optimis ya, tidak boleh pesimis. Jadi kalau ditanya optimisme, tentu saya optimis begitu. Karena salah satu surat tugas yang turun kepada saya pun ini salah satu dari apresiasi hasil Mukernasnya Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada 12 kursi yang seharusnya duduk di parlemen. Jadi DPP juga kan memotret kita bisa dilihat dari 12 kursi ini berapa yang bisa dimajukan dalam pilkada gitu kan, memotret dapilnya. Kalau yang bisa tentunya diberikan surat tugas itu tadi sebagai apresiasi. Jadi dari 12 kursi ini kira-kira sudah 7 orang yang sudah diberikan surat tugas di dapilnya masing-masing. Jadi yang 5 itu bukan tidak mau, tapi karena ada tugas masing-masing yang lain gitu.